Hari ini kami ingin mengabarkan tentang pencairan PKH yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat sosial yang ada di rumah. Jadi kami ingin mengabarkan tentang berita gembira. Jangan kemana-mana, tetap stay di video ini dan diselesaikan video ini karena ada info-info penting yang harus sahabat sosial ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Hari ini kami akan membahas tentang surat edaran dari Kementerian Sosial per tanggal 20 Oktober 2020. Jadi Kementerian Sosial telah mengeluarkan surat edaran tentang penyaluran tahap 4 bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini ada sekaligus pencairannya itu 3 bulan. Jadi seperti yang telah beredar di video-video teman kami bahwa pencairan bulan Oktober adalah pencairan 3 kali lipat dibandingkan jumlah bantuan di bulan Agustus. Kenapa? Karena ini rapelan dari bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi untuk tahun 2020 tidak akan ada lagi pencairan setelah pencairan tahap 4. Dan pencairan akan terjadi lagi di tahun depan atau tahun 2021. Jadi di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ini menyangkut beberapa poin penting yang harus dipahami secara saksama karena jangan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Karena kami melihat surat edaran Kementerian Sosial telah muncul di beberapa grup yang ada di Facebook. Jadi kami ingin memberikan pemahaman yang sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Yang pertama ialah surat tersebut memberitahukan kepada sahabat sosial melalui surat edaran itu yang diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, dan ke pendamping untuk disebarluaskan tentang penyaluran tahap 4 di bulan Oktober. Jadi penyaluran akan dilakukan di bulan Oktober, tanggalnya ialah tanggal 24. Jadi tanggal 24 Oktober bantuan PKH akan cair ke rekening sahabat sosial seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi jelas ya untuk pencairan tahap 4 karena banyak sekali inbox masuk dan kami pun belum bisa menjawab karena kami harus memiliki dasar untuk menjawab. Dan dasarnya telah ada yaitu surat edaran bulan Oktober di tanggal 20 2020. Di sini ada tadi kami mengatakan bahwa di dalam surat itu ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah penambahan komponen kategori dalam PKH. Jadi di PKH kita mengenal ada 3 jenis kategori: kategori kesehatan, kategori pendidikan, dan kategori kesejahteraan sosial. Dan di sini ada penambahan kategori pada poin kategori kesehatan. Jadi biasanya di kategori kesehatan itu tentang ibu hamil dengan balita. Tapi sesuai dengan SK Dirjen yang dikeluarkan, maka ada penambahan satu kategori yaitu pasien tuberkulosis. Jadi jika sahabat sosial penerima PKH mengalami atau memiliki keluarga yang memiliki penyakit tuberkulosis, itu ada nominal bantuan per tahunnya yaitu 3 juta rupiah per tahun. Jadi nanti kita akan tampilkan di layar tentang bagaimana jumlah bantuan komponen atau bantuan per komponen. Terus di sini juga ada cairan tahap 4 itu akan ditegaskan kembali bahwa tanggal 24 Oktober dan di sini harus segera ditarik tunai. Jadi jika setelah melewati tanggal 24 itu sudah harus KPM PKH atau sahabat sosial harus segera menarik secara tunai. Karena di surat ini
ada poin mengatakan bahwa paling lambat 15 November itu penarikannya. Jadi ada jeda waktu tanggal 15 November itu masa penarikan. Jika pada masa itu tidak ada penarikan, maka ada sesuatu yang akan terjadi, yaitu jika sampai tanggal 25 Desember 2020 tidak ada penarikan saldo atau rekening pasif, ya, tidak ada transaksi, maka terdata sebagai kartu KKS yang akan diblokir oleh pemerintah. Kenapa diblokir? Karena dianggap tidak bersedia menerima bantuan karena selama 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi. Dan juga ini penting sekali sahabat sosial ketahui bahwa di balik pencairan PKH itu ada laporan dari pendamping. Jadi kami sangat memohon kepada sahabat sosial yang menjadi peserta atau KPM PKH, jika telah melakukan penarikan secara mandiri atau di ATM atau di BRI Link atau di BNI, ya, atau di Himbara lainnya, jika telah melakukan penarikan, seyogyanya melapor kepada pendamping bahwa telah melakukan penarikan dengan jumlah yang sesuai dengan komponen, agar pendamping pun tahu bagaimana progres penyaluran yang ada di wilayah dampingannya masing-masing. Karena jujur saja yang mengetahui bantuan itu sudah masuk dan ditarik adalah KPM itu sendiri atau sahabat sosial. Pendamping hanya memberikan edukasi, ya, seperti itu, serta himbauan dan rekon atau pelaporan. Jadi kami pun akan merekap progres penyaluran dari sahabat sosial itu. Jadi jika telah masuk semua saldonya dan jumlahnya pas, maka kami akan membuat laporan ke APD untuk segera dilakukan rekonsiliasi antara pendamping dengan APD. APD di sini adalah singkatan dari Administrator Pangkalan Data. Bukan alat pelindung diri. Jadi mungkin itu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar dan kami akan tampilkan nanti di video ini, di akhir video ini, tentang bagaimana bunyi surat edarannya serta bunyi dari SK Dirjen tentang penambahan kategori kesehatan, yaitu pasien tuberkulosis, dengan jumlah bantuan per komponen. Nanti kami akan update jumlahnya berapa agar sahabat sosial mengetahui bagaimana perkembangan dari program Keluarga Harapan.